Eh, ini rasanya tuh ada perbedaan ini di dalam Firdaus ya, kan? Cerita Banyak banget. di Taman Eden ya. Iya, Taman Eden. Jadi kalau saya baca di Kejadian 1 itu eh, dia Tuhan mengatakan beranak cucu lah. Jadi memang sudah ada seks gitu di dalam Taman Eden. Tapi apakah sudah melahirkan anak atau tidak saya tidak tahu ya. Tapi sebelum dia berdosa, dia makan buah itu, Tuhan sudah menyuruh mereka beranak cucu. Berarti sudah ada kehidupan seks sesuai dengan natur manusia. Kan? Nah itu satu ya. Yang kedua, Tuhan melarang dia makan buah. Karena dia makan buah, berarti dia melanggar perintah Tuhan. Jadi itu sudah dosa. Oleh karena dosa itulah dia dilempar keluar dari Taman Eden, dan Taman Eden dijaga oleh malaikat yang dengan memegang pedang yang berapi-api supaya dia jangan masuk lagi, supaya mereka jangan makan buah itu lagi. Itu kalau mereka makan buah itu lagi berarti mereka dosanya kekal. Itu yang saya baca di Alkitab ya ceritanya ya. Gimana komennya, Pak? Satu, beranak cucu lah. Itu kan perintah, ya kan? Iya, Tapi kan belum tentu dilakukan, Mbak. Jadi jangan bukan berarti kalau disuruh beranak cucu berarti Adam dan Hawa langsung beranak cucu. Nyatanya nggak beranak cucu. tapi Satu kan itu. nggak dikatakan dia nggak beranak cucu, Pak. Perintah Tuhan ada, tapi itu kan positif perintahnya. Sedangkan negatifnya kan nggak ada. Berarti dia kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada seks dong, Pak. Karena tidak ada dijelaskan di Alkitab, malah Nah, diperintah. Supaya beranak cucu kan? bagaimana Adam dan Hawa berhubungan seks, lawang mereka sendiri aja nggak tahu kalau mereka telanjang. Oh bukan, maksudnya seks kan itu nggak usah harus telanjang. Karena mereka itu kan telanjang mula-mulanya kan semua memang telanjang kan. Iya, tapi bagaimana mereka mau berhubungan seks? Mereka telanjang aja tahu aja nggak? Bagaimana mereka tertarik aja nggak? Ya sama-sama kalau Ya. binatang itu kalau bukan musimnya kawin nggak akan kawin. Begitu sudah musimnya dia sadar dia kawin, ada ketertarikan, ada birahi, ada tes suka, dan tes suka itu baru ada di Kejadian 3. Engkau akan birahi, itu kata terjemahnya salah ya, tapi adalah engkau akan tes suka. Tes suka itu bukan cuma birahi, tetapi ada kemudian memiliki hasrat, passion, sarki, ada sars ya. Makanya Yesus itu dalam Yohanes 1 ayat 14, Yesus adalah logos yang jadi sars, bukan jadi antropon, bukan jadi sekedar manusia, tapi karena manusia Adam sebelum Kejadian 3 nggak punya sars, tapi diberi sars ya, engkau akan Betul. tesuka, engkau akan sars. Nah, Yesus adalah logos yang jadi sars. Makanya Yesus punya hawa nafsu, tetapi kalau lihat Kejadian 4 ayat 7, Kain tidak menaklukkan hawa nafsunya, sedangkan Yesus menaklukkan hawa nafsunya. Makanya ada Galatia 5, hiduplah oleh roh, jangan hidup oleh daging, hidup oleh sars, tapi hiduplah oleh roh. Dan Yesus hidup oleh roh, Kain hidup oleh sars. Tetapi Hmm. apakah SARS itu dosa? Bukan. SARS itu tidak dosa. SARS itu di Tuhan berikan supaya kita bisa beranak cucu, supaya kita bisa tertarik satu sama lain, berhasrat, punya gairah, kita punya passion, kita punya amarah, kita bisa punya keinginan, kita bisa punya ambisi, kita punya motivasi. Itulah SARS di situ. Ya, Jadi itu mengenai ya halo. kata beranak cucu bukan berhubungan seks lah, enggak, tapi beranak cucu, bermultiplikasi. Tapi kan kenyataannya mereka tidak bermultiplikasi. Bagaimana bermultiplikasi kalau tidak berhubungan seks? Begitu Pak jawabannya Pak. Sementara bagaimana berhubungan Ya. seks kalau mereka nggak tahu kalau mereka telanjang. Kedua, bagaimana mereka berhubungan seks kalau mereka tidak punya hawa nafsu. Seperti Maksudnya itu. Ya. ketelanjangan Pak itu kalau secara teologis mereka sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi oleh karena itu mereka merasa Itu berdosa. tafsir Pak. Itu tafsir kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi telanjang itu tidak ada dibilang telanjang karena kehilangan kemuliaan Tuhan. Sebab kata telanjang adalah Ya. arum.
mereka jadi arum. Jadi mereka jadi arum. Harusnya malah baik dong. Mereka tahu, kalau mereka tahu arum itu artinya eh, bisa juga menjadi pandai. Karena ular adalah binatang yang paling pandai. Ular adalah binatang yang paling arum. Adam dan Hawa arum. Arum ya, kata arum. Adam dan Hawa telanjang. Ular telanjang. Ular arum. Adam dan Hawa arum. Ular adalah Ya, binatang yang paling arum. Adam dan Hawa arum, tapi mereka tidak tahu kalau mereka arum. Nah, itu sama seperti itu, Pak. ya, Nah, itu ada di ya. itu. Tadi yang kedua tadi pertanyaan apa, Pak? Tadi, Pak? Saya lupa tadi. Dosa itu kan terjadi di Taman Eden, bukan di luar Taman Eden. Oh, larangannya janganlah, yang janganlah makan itu tadi ya. Kan katanya Nah, janganlah makan. Nah, kata janganlah itu dari kata shall not, Pak. Shall ah, not. ya, tapi akhirnya dia Bukan makan juga. bukan do not, Pak. Kalau do not itu udah terang-terang jangan, Pak. Shall Betul. not. Shall not itu, Realitas mereka makan buah itu sewaktu mereka masih di Taman Eden dan belum diusir keluar kan begitu. iya. Jadi kalau Bapak ngelihat kata shall not dan do not, nanti dalam bahasa aslinya juga itu juga, Ya, itu adalah larangan yang bukan sebuah larangan. Engkau tidak akan makan. Intinya engkau tidak akan makan. Kalau nanti makan, nanti mati. Artinya apa? Kausatif. Ada hmm, klaus ada cause because, kausatif. Jadi nanti kamu mati kalau makan. Jadi bukan do not. Kenapa nggak bilang do not? Kenapa nggak kata kerjanya present do not? Kalau dia memang nggak boleh makan, tapi engkau tidak akan makan. Kalau kamu makan, nanti kamu makan mati. Nanti kamu akan mati. Memang benar. Kalau kamu makan, kamu nggak. Kalau kamu makan, kamu harus keluar dari Eden sehingga kamu tidak bisa makan buah pohon kehidupan. Kenapa keruk ada berjaga? Supaya jangan balik untuk makan buah pohon kehidupan. Mengapa tidak boleh makan buah pohon kehidupan? Karena manusia sudah menjadi seperti Allah, menjadi salah satu dari kita. Elohim, makanya saya dulu berkata aku adalah Elohim itu. Karena kita menjadi Elohim, tetapi kalau Elohimnya ini eternal, makan buah, maka dia akan menjadi saingannya Elohim kan? Makanya nggak boleh makan buah pengetahuan. Mengapa? Karena manusia sebetulnya tidak sanggup menanggung buah pengetahuan baik dan jahat itu. Kalau dia penuh Roh Kudus, selalu dipenuhi Roh Kudus dan dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan bisa Alkitab, tahu ya. Alkitab kan mengatakan dia tidak boleh makan buah itu lagi supaya dosanya tidak kekal. Jadi berarti dia Bukan, Pak, berdosa. tidak boleh. Oh, bukan, Pak, nggak ada ayatnya begitu, Pak. Supaya jangan Ya, hidup selama-lamanya, Pak. Bukan supaya dosanya kekal, tapi supaya jangan hidup selama-lamanya. hanya dalam dosa bukan nih. Nggak Bukan ada, itu mas. nggak ada nyebut dosa. Kata dosa Iya. pertama kali disebut di Kejadian 4, Pak. Ah, Kata begitu ya. hamartia, Nah, hamartia. Itu harus bedakan, Pak, hamartia. dia, dia Makanya di diusir. dalam pelajaran teologi namanya hamartiologi, Pak, bukan transgresiologi. Hamartia itu meleset dari sasaran. Jadi tidak Itu mencapai pertama kali sasaran. disebut, ya, hamartia. Itulah yang dipermasalahkan hamartia. Hamartia. Ya. Sesat, Hmm. hamartia, sesat. Makanya kalau ada pendeta-pendeta suka bilang dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat. Saya itu langsung ilfil, Pak, sama orang ini ya, Pak. Karena Dosa. jangan-jangan kamu yang sesat gitu loh. Orang-orang pendeta-pendeta yang dikit-dikit bilang sesat, bilang sesat. Karena apa? Apalagi pendeta ini terus nggak ada buahnya, Tapi gitu. Yesus bilang tuh, Yesus bilang kamu juga sesat katanya kepada ahli-ahli agama. Yesus Kan sendiri Yesus yang mengatakan, bikin hukum, Pak. Yesus kan adalah sang Taurat itu sendiri. Dia adalah hakim. jadi maksud saya ya kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan Yesus, boleh dong kita mengatakan sesat. Iya, masalahnya Kalau pendeta-pendeta ini sudah jauh menyimpang juga. Oh, sekarang sekarang saya sekarang ini saya sekarang sesuai dengan firman ini.
Iya. Nah, saya ngambil firman sesuai dengan bahasa aslinya. Lalu pendeta lain ambil dari terjemahannya. Lalu pendeta ini karena dia pegang terjemahan, dia bilang saya sesat. Dan saya kasih tahu bahasa aslinya, oh itu kamu rubah-rubah sendiri loh, ini bahasa aslinya. Lalu yang Nah, sesat yang mana? Itu pun saya tidak menganggap dia sesat. Karena apa? eh, Karena ya itulah pemahaman dia sampai di situ. Makanya kita harus bisa menerima pemahaman eh, dia. Apakah kalau berarti saya punya anak saya ada keliru dia, menurut saya itu salah. Terus saya bilang, oh dia sesat, kamu nggak sekolah sesat, ngawur kamu. Nggak taunya ternyata ada anak lain yang nggak sekolah malah lebih berhasil dari saya, misalnya begitu. Karena itu papa gimana itu orang nggak sekolah aja lebih berhasil dari papa kok hidupnya kok lebih sukses, lebih bahagia, lebih kaya, lebih punya keluarga yang lebih baik, misalnya begitu ya. Artinya nggak ada yang tahu pak. Kita nggak bisa selama kita belum bertatapan muka di sorga nanti dengan sang pencipta kita. nah, Kita nggak bisa bilang orang lain sesat. Kalau kita bilang orang lain itu keliru, salah, eh, artinya kalau salah itu namanya salah itu semua orang bisa salah. Tapi namanya orang sesat berarti dia pasti masuk neraka. Hamartia tadi orang masuk neraka, Pak. Nah, itu yang harus ah. hati-hati. Ungkapan seperti itu, apalagi dia seorang pendeta, seorang teolog. Berarti dia Kalau ilmunya masih cetek. tidak, kalau salah itu kan tidak membahayakan jiwa, Pak, karena bukan Iya, hal-hal prinsipil. Tapi kalau hal-hal yang prinsipil, kalau dibiarkan, itu kan membunuh jiwa-jiwa orang yang tidak paham gitu loh. Seperti bidat-bidat itu kan sudah pasti sesat ya. Seperti saksi Jehovah misalnya. Dia itu kan mm-mm. menyesatnya orang dan membuat orang semua pada masuk ke neraka nanti semua kan tidak percaya Kesalahannya di saksi Yehova di mana, Pak? Yesus itu bukan Tuhan, Tuhan yang diciptakan Nah, gitu balik loh. lagi Tuhan itu apa, Pak? Definisi Tuhan itu. Nah, makanya Tuhan kan, itu, Tuhan itu adalah eh, sama dengan Allah, hanya Tuhan itu menekankan kuasa bukan, Pak. dia ya. Nggak ada, Ya, Pak. Bukan, Pak. Tuhan itu adalah kurios, Adonai. Dah, iya, jangan iya. ditambahin, jangan dikurangin. Kalau Bapak baca di dalam Fine Expository of New Testament, ya Fine ini kan ahli bahasa, Pak. Itu Theos itu menunjukkan Allah, menunjukkan kuasa daripada Allah. Nah, Theos ini adalah Allah, Pak, dewa. Kalau dalam kalau Tuhan itu Tuhan, Pak. Iya, LAI, semua kata Tuhan dalam LAI, kalau dalam perjanjian lama, itu berasal kata Tuhan. YHWH, tapi mengapa dikatakan jadi kata Tuhan? Karena orang Yahudi memanggilnya Adonai, makanya diketulis kata Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru, semua kata Tuhan berasal dari kata kurios. Kurios adalah Adonai juga, ya. Iya, Mau Tuan besar, mau imam, mau raja, panggil Tuan. Makanya adalah kurios. Gitu, Pak. Jadi Bapak harus harus lurus dulu. Kata definisi kata Tuhan harus benar dulu, Pak. iya, mau Tuhan, mau Allah, dia juga mengaku Yesus itu ya bukan Allah, ya, bukan Nah, Allah. harusnya Yesus bukan Allah. Nah, kenapa mereka tidak mengakui Yesus Allah? Karena Yesus waktu 33 tahun di muka bumi ini tidak pernah mengaku bahwa dirinya Allah dan tidak ada satupun para rasul ya Hmm. yang dikisah para rasul memberitakan bahwa Yesus adalah Allah. Kan kemarin kita sudah bahas. Jadi itu adalah penafsiran dia. Walaupun saya percaya Yesus adalah Elohim, tetapi kita harus menghormati penafsiran itu. Gitu, Loh, Pak. kalau Jadi itu dia mengaku Yesus sebagai Allah, mana mungkin manusia bisa selamat? kita diselamatkan bukan mengakui Yesus sebagai Allah, tetapi sebagai kurios, Pak. Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah kurios dan Theos membangkitkannya dari antara orang mati, maka ia diselamatkan. Kan si ini Nah, itu memanggil harus Yesus benar, Pak. sebagai Theos juga dan sebagai Allah juga ya Tuhan itu ya Allah kan ada itu sih. Enggak, itu kan udah saya jelaskan, Pak. Saya kencing di masjid, di dalam masjid saya kencing di pojokan. Lalu si marbotnya bilang, Masya Allah, ya Allah, ya Robi. Terus saya jawab, iya anakku. Saya kan jawab begitu. Bahkan sudah saya cerita dulu. Itu Oke,